Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rara Ude Utami dengan NIM 1901836, nomor urut absen 12 dari kelas A2 untuk mata kuliah kecerdasan bisnis. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi untuk mata kuliah kecerdasan bisnis dari pertemuan 1 hingga pertemuan 6. Oke, simak video materi selanjutnya. Pertemuan 1 menjelaskan tentang dasar bisnis intelijen, di mana bisnis intelijen merupakan tentang suatu konsep dan metode bagaimana untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan bisnis berdasarkan sistem yang berbasiskan data. Bisnis intelijen merupakan alat analisis yang digunakan untuk mengkonsolidasikan data, menganalisa, menyimpan, dan mengakses banyak data untuk membantu dalam pengambilan keputusan seperti contoh, perangkat lunak untuk query database dan pelaporan. Terdapat 3 jenjang jenis sistem informasi bisnis intelijen dalam bentuk piramida. Yang pertama, ada strategi manajer, di mana strategi manajer adalah membantu manajer senior untuk menangani dan menghadapi isu strategi dan perencanaan jangka panjang, contohnya ISS atau Executive Support System. Yang kedua, middle manager adalah membantu dalam monitoring, kontrol, pengambilan keputusan, dan kegiatan administratif dari manajer tengah, contohnya MIS atau Management Information System, dan DSS atau Dedication Support System. Jenjang yang ketiga yaitu operasional manager adalah membantu manajer operasional untuk menjaga agar kegiatan dan transaksi sehari-hari perusahaan berjalan dengan lancar. Contohnya TPS atau Transaction Processing Systems. Contohnya area fungsional yaitu sales dan marketing, manufacturing, dan produksi. Untuk pengelolaan dalam bisnis intelijen memiliki proses untuk melakukan ekstraksi data-data operasional perusahaan dan mengumpulkannya dalam sebuah data warehouse. Selanjutnya, data warehouse akan diproses menggunakan berbagai analisis statistik dalam proses data mining. Contoh hasil penyederhanaan dan peringkasan dalam bentuk grafik, tabel, ataupun diagram untuk mengambil keputusan. Misalnya, laporan penjualan bulan Mei dibandingkan dengan laporan penjualan bulan Juni. Manfaat bisnis intelijen sendiri terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama, ada meningkatkan nilai data dan informasi organisasi melalui pembangunan bisnis intelijen. Seluruh data dan informasi dapat diintegrasikan sedemikian rupa sehingga menghasilkan pengambilan keputusan yang lengkap. Informasi-informasi yang dulunya tidak dicakupkan sebagai salah satu faktor pengambilan keputusan atau terisolasi dapat dengan mudah dilakukan kontak atau kombinasi dengan menggunakan bisnis intelijen. Data dan informasi yang dihasilkan pun juga menjadi lebih mudah diakses dan lebih mudah untuk dimengerti oleh banyak orang. Yang kedua, memudahkan pemantauan kinerja organisasi. Dalam mengukur kinerja suatu organisasi, seringkali dipergunakan ukuran yang disebut dengan Key Performance Indicator atau KPI, di mana KPI tidak selalu diukur dengan satuan uang, namun dapat juga berdasarkan kecepatan pelaksanaan suatu layanan. Bisnis intelijen dengan mudah menunjukkan pencakapan KPI suatu organisasi dengan mudah, cepat, dan tepat. Dengan demikian, akan memudahkan pihak-pihak yang terlibat dalam pengambilan keputusan untuk langkah-langkah antisipasi yang diperlukan. Yang ketiga, untuk meningkatkan nilai investasi teknologi informasi yang sudah ada. Bisnis intelijen tidak selalu harus mengubah atau menggantikan sistem informasi yang sudah digunakan sebelumnya. Sebaliknya, bisnis intelijen hanya menambahkan layanan pada sistem-sistem tersebut
sehingga data dan informasi yang sudah ada dapat menghasilkan informasi yang komprehensif dan memiliki kegunaan yang lebih baik. Yang keempat, menciptakan pegawai yang memiliki akses informasi yang baik. Dalam melaksanakan pekerjaannya sehari-hari, seluruh level dari suatu organisasi, mulai dari pegawai atau bawahan sampai dengan pimpinan, selalu berkaitan untuk membutuhkan akses data dan informasi. Business intelligence mempermudah seluruh level pegawai dalam mengakses data dan informasi yang diperlukan sehingga membantu untuk membuat suatu keputusan. Jika seperti ini tercapai, maka misi dan strategi organisasi yang sudah diterapkan dapat lebih mudah terlaksana, terpantau, dan tingkat pencapaiannya pun lebih baik lagi. Yang kelima, untuk meningkatkan efisiensi biaya. Dapat meningkatkan efisiensi karena mempermudah seseorang dalam melakukan pekerjaan, hemat waktu, dan mudah pemanfaatannya. Waktu yang dibutuhkan untuk mencari data dan mendapatkan informasi yang dibutuhkan semakin singkat, dan cara untuk mendapatkannya pun tidak memerlukan pengetahuan ataupun training yang rumit. Dengan demikian, training-training yang biasanya sering dilakukan dengan biaya yang cukup besar dapat dihemat sedemikian rupa. Pertemuan kedua, materinya membahas tentang business intelligence atau data mining, di mana data mining adalah proses pengerukan atau pengumpulan informasi penting dari suatu data yang besar. Proses data mining seringkali menggunakan metode statistika, matematika, hingga memanfaatkan teknologi artificial intelligence. Adapun fungsi data mining, yaitu di mana data mining memiliki banyak sekali fungsi. Untuk fungsi utamanya sendiri yaitu ada dua. Yang pertama, fungsi deskriptif dan fungsi prediktif. Untuk fungsi lainnya akan dibahas di bawah ini. Yang pertama, deskriptif. Fungsi deskriptif dalam data mining adalah sebuah fungsi untuk memahami lebih jauh tentang data yang diamati. Dengan melakukan sebuah proses, diharap bisa mengetahui perilaku dari sebuah data tersebut, dan data tersebut itulah yang nantinya dapat digunakan untuk mengetahui karakteristik dari data yang dimaksud. Dengan menggunakan fungsi deskriptif data mining, maka nantinya bisa menemukan pola tertentu yang tersembunyi dalam sebuah data. Dengan kata lain, jika pola yang berulang dan bernilai itulah karakteristik sebuah data bisa diketahui. Fungsi yang kedua yaitu prediktif. Fungsi prediktif merupakan sebuah fungsi bagaimana sebuah proses nantinya akan menemukan pola tertentu dari suatu data. Pola-pola tersebut dapat diketahui dari beberapa variabel yang ada pada data. Ketika sudah menemukan pola, maka pola yang dapat bisa digunakan untuk memprediksi variabel lain yang belum diketahui nilai ataupun jenisnya. Adapun fungsi lain dari data mining, yang pertama, multidimensional concept description, yaitu karakterisasi dan diskriminasi, atau berfungsi untuk menggeneralisasikan, meringkas, dan membedakan karakteristik data dan lain-lainnya. Kemudian ada classification and prediction, di mana untuk membangun model atau fungsi yang menggambarkan dan membedakan kelas atau konsep untuk prediksi masa depan. Misalnya, mengklasifikasikan negara berdasarkan iklim atau mengklasifikasikan mobil berdasarkan jarak tempuh laju. Yang ketiga ada cluster analysis, di mana membuat data group untuk membentuk kelas baru. Misalnya, memaksimalkan kesamaan intrakelas dan meminimalkan kesamaan antar kelas. Yang keempat, ada outer analysis, di mana objek data yang tidak sesuai dengan perilaku umum dari data, berguna dalam deteksi penipuan, analisis peristiwa langka. Selanjutnya ada trend and evaluation system. Tren dan penyimpanan, misalnya analisis regresi atau data mining penambahan pola berurutan. Misalnya kamera digital atau analisis
periodisitas, dan analisis berbasis keamanan. Adapun metode dalam data mining, yang pertama, dalam melakukan pengumpulan informasi tertentu, terdapat metode. Metode tersebut akan membantu dalam proses menemukan data. Data mining akan menyediakan perencanaan dari ide hingga implementasi akhir. Yang pertama ada proses pengambilan data. Bagaimana proses pengambilan data? Tadi sudah dijelaskan tentang KDI atau Knowledge Discovery Mining, di mana KDD tersebut kamu dapat melakukan proses pengambilan data, di mana proses atau tahapan-tahapan tersebut dimulai dari data mentah dan berakhir dengan pengetahuan atau informasi yang telah diolah. Nah, proses tersebut adalah yang pertama, ada data clustering, di mana proses data-data yang tidak lengkap, mengandung error, dan tidak konsisten dibuang dari koleksi data. Ketahui juga data lifecycle management untuk mengetahui tentang pengelolaan data. Yang kedua, ada data integration, proses integrasi data di mana yang berulang akan dikombinasikan. Yang ketiga, ada selection, di mana proses seleksi atau pemilihan data yang relevan terhadap analisis untuk diterima dari koleksi data yang ada. Yang keempat, data transformation, proses transformasi data yang sudah dipilih ke dalam bentuk mining, prosedur melalui cara dan agresi data. Yang kelima, data mining, proses yang paling penting di mana akan dilakukan berbagai teknik yang diaplikasikan untuk mengekstrak berbagai pola-pola potensial untuk mendapatkan data yang berguna. Yang keenam, pattern evaluation, sebuah proses di mana pola-pola menarik yang sebelumnya sudah ditemukan dengan identifikasi berdasarkan measure yang telah diberikan. Yang ketujuh ada knowledge presentation, di mana merupakan proses tahap terakhir. Dalam hal ini, digunakan teknik visualisasi yang bertujuan membantu user dalam mengerti dan menginterpretasikan hasil dari penambangan data. Adapun teknik dalam proses penambangan data, terdapat berbagai macam teknik yang digunakan dalam proses penambangan data. Adapun tekniknya yang pertama, predictive modeling. Terdapat dua teknik yaitu classification dan value prediction. Yang kedua, database segmentation, melakukan partisi database menjadi sejumlah segmen, cluster, atau record yang sama. Yang ketiga, link analysis, yaitu sebuah teknik untuk membuat hubungan antar record yang individu atau sekumpulan record dalam database. Yang keempat, deviation detection, yaitu sebuah teknik untuk mengidentifikasi outlier yang mengekspresikan sebuah deviasi dari ekspektasi yang sudah diketahui sebelumnya. Yang kelima, ada nearest neighbor, yaitu teknik yang memprediksi pengelompokan, di mana teknik ini sendiri merupakan teknik yang tertua yang digunakan dalam data mining. Yang keenam, ada clustering, yaitu merupakan teknik untuk mengklasifikasikan data berdasarkan kriteria masing-masing data. Yang ketujuh ada decision tree, merupakan teknik generasi selanjutnya, di mana teknik ini adalah sebuah model prediktif yang dapat digambarkan seperti pohon. Setiap node yang terdapat dalam struktur pohon tersebut mewakili sebuah pertanyaan yang digunakan untuk menggolongkan data. Contoh penerapan data mining. Penambangan data bisa digunakan di berbagai sektor, mulai dari sektor bisnis, manajemen, keuangan, dan lain sebagainya. Adapun contoh penerapan data mining, yang pertama ada market analysis dan manajemen. Dalam sektor pemasaran, biasanya data mining digunakan untuk pemasaran target, manajemen hubungan pelanggan atau CRM, analisis pasar, cross-selling, dan segmentasi pasar. Terdapat tiga. Yang pertama ada target pemasaran, misalnya menemukan kelompok pelanggan atau model
yang memiliki karakteristik yang sama. Contoh minat, tingkat pendapatan, kebiasaan belanja, dan lain-lain, atau untuk menemukan pola pembelian pelanggan dari waktu ke waktu. Yang kedua, analisis lalu lintas pasar, di mana menemukan hubungan atau hubungan antar produk penjualan dan prediksi berdasarkan asosiasi tersebut. Yang ketiga, ada profiling pelanggan. Jenis pelanggan apa yang membeli produk apa, atau pengelompokan atau klasifikasi. Yang keempat ada analisis kebutuhan pelanggan, misalnya identifikasi produk terbaik untuk berbagai kelompok pelanggan, memprediksi faktor apa saja yang akan menarik pelanggan baru, penyediaan informasi ringkasan, laporan ringkasan multidimensi, dan informasi ringkasan statistik atau kecenderungan dan variasi pusat data. Ada penjelasan materi untuk pertemuan 3 kecerdasan bisnis tentang metode dalam data mining. Terdapat 2 tugas dalam data mining. Yang pertama, prediktif, yang terbagi lagi menjadi classification, time series, analisis, dan regression, di mana prediktif merupakan sebuah fungsi bagaimana sebuah proses nantinya akan menemukan pola tertentu dari suatu data. Pola-pola tersebut dapat diketahui dari berbagai variabel-variabel yang ada pada data. Ketika sudah menemukan pola, maka pola yang didapat tersebut bisa digunakan untuk memprediksi variabel lain yang belum diketahui nilai ataupun jenisnya. Yang kedua ada deskriptif, yang terbagi lagi menjadi clustering, association, rule, dan sequence discovery, di mana deskriptif dalam data mining adalah sebuah fungsi untuk memahami lebih jauh tentang data yang diamati. Dengan melakukan sebuah proses, diharap bisa mengetahui perilaku dari sebuah data tersebut. Data tersebut itulah yang nantinya dapat digunakan untuk mengetahui karakteristik dari data yang dimaksud. Dengan menggunakan deskriptif data mining, maka nantinya bisa menemukan pola tersebut yang tersembunyi dalam sebuah data. Dengan kata lain, jika pola yang berulang dan bernilai itulah karakteristik sebuah data yang bisa diketahui. Nah, untuk deskriptif clustering terdiri dari adapun tahapnya, yaitu mengidentifikasi kelompok alami dari data berdasarkan kemiripan atribut. Yang kedua disebut juga segmentation. Yang ketiga unsupervised method, di mana tidak satupun atribut yang digunakan untuk memandu proses pembelajaran atau tidak ada label. Yang keempat, algoritma, yang terdiri dari K-means, simple additive weighting atau SAW, K-medoid, fuzzy K-means, dan lainnya. Nah, dalam metode dalam data mining ini terdapat tahapan SAW, di mana SAW merupakan suatu mode atau metode dalam sistem penunjang keputusan, di mana merupakan bagian dari bisnis intelijen yang menjumlahkan bobot dari aspek positif atau negatif pada setiap alternatif pada kriteria yang diusulkan. Pada SAW dikenal beberapa istilah. Yang pertama ada kriteria, di mana kriteria merupakan ukuran yang akan dijadikan dasar untuk penilaian. Contoh, kita akan menentukan mahasiswa yang layak mendapatkan beasiswa di Universitas X. Kriterianya IPK, jumlah tanggungan, penghasilan orang tua, dan jarak rumah ke kampus. Pada SAW, kriteria ini digolongkan ke dalam 2 jenis, yaitu benefit dan cost. Benefit merupakan kriteria yang menguntungkan bagi perhitungan, sedangkan cost sebaliknya. Contoh, IPK termasuk ke dalam kriteria benefit. Karena semakin tinggi nilai IPK-nya, peluang untuk mendapatkan beasiswa akan semakin besar. Sedangkan penghasilan orang tua termasuk ke dalam kriteria cost. Karena semakin besar penghasilan orang tua, peluang mendapatkan beasiswa semakin kecil. Kriteria juga mempunyai bobot untuk masing-masing kriteria. Misal, IPK bobotnya 5, penghasilan orang tua bobotnya 5, dan lain-lain sebagainya. Yang kedua,
ada atribut, di mana atribut merupakan nilai dari setiap kriteria pada setiap alternatif. Contoh, pada penentuan beasiswa, atribut merupakan nilai dari IPK dari mahasiswa X. Yang ketiga ada data script, merupakan data yang digunakan untuk mengelompokkan nilai dari setiap atribut. Data script sifatnya operasional, boleh ada atau boleh tidak. Kalau ada, maka atribut akan dinormalisasikan menggunakan data script. Kalau tidak, maka atribut akan langsung dihitung. Contoh pada penentuan beasiswa adalah data script pada penghasilan orang tua. Biasanya, penghasilan orang tua akan dikelompokkan ke dalam beberapa kelompok seperti kelompok 1 penghasilan 1 juta, kelompok 2 penghasilan 1 juta hingga 3 juta, kelompok 3 penghasilan 3 juta hingga 5 juta. Kemudian, cara penghitungan SAW. Pada dasarnya, hanya ada 3 tahap dari perhitungan SAW. Tahap yang pertama, analisa, di mana tahap ini melakukan penentuan jenis kriteria apakah, serta mengubah semua nilai atribut sesuai dengan nilai yang ada pada data script. Jika atribut tidak mempunyai data script, maka langsung dimasukkan data aslinya. Tahap yang kedua, normalisasi, di mana tahap ini digunakan untuk merubah nilai dari setiap atribut ke dalam skala 0 hingga 1 dengan memperhatikan jenis kriterianya, apakah benefit atau cost. Tahap yang ketiga yaitu perankingan. Tahap ini merupakan tahap utama di mana mengalihkan semua atribut dengan bobot kriteria pada setiap alternatif. Adapun contoh dari data pelanggan terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama, ada atribut, yaitu umur dan income atau pendapatan. Yang kedua, ada algoritma clustering yang mengelompokkan kelompok dalam 3 segmen berdasarkan kedua atribut ini. Kemudian ada contoh web dokumen clustering yang tujuannya itu untuk mencari gugus dokumen-dokumen web yang mirip berdasarkan istilah penting. Nah, untuk pertemuan 4 dan 5 untuk mata kuliah kecerdasan bisnis tentang metode dalam data mining. Metode dalam data mining dibagi menjadi 2 tugas. Yang pertama ada tugas prediktif, yang terbagi lagi menjadi classification, time series, analisis, dan regression. Yang kedua ada deskriptif, di mana terbagi lagi menjadi clustering, association rule, sequence, discovery. Nah, untuk deskriptif clustering terdiri dari di mana tugasnya, yaitu yang pertama untuk mengidentifikasi kelompok alami dari data berdasarkan kemiripan atribut. Yang kedua disebut juga segmentation. Yang ketiga unsupervised method, tidak satupun atribut yang digunakan untuk memandu proses pembelajaran. Yang keempat ada algoritma, contohnya K-means, SAW, Kamedoid, Fuzzy, dan lainnya. Kemudian ada tahapan SAW dalam metode dalam data mining, di mana SAW merupakan suatu metode dalam sistem penunjang keputusan, di mana merupakan bagian dari bisnis intelijen yang menjumlahkan bobot dari aspek positif atau negatif pada setiap alternatif pada kriteria yang diusulkan. Nah, untuk contohnya terdiri dari 2 atribut, yaitu umur dan pendapatan. Kalau untuk algoritma clusteringnya, yaitu untuk mengelompokkan kelompok data ke dalam 3 segmen berdasarkan kedua atribut ini. Contoh web dokumen clustering, tujuannya untuk mencari gugus dokumen-dokumen web yang mirip berdasarkan istilah penting. Pendekatannya untuk mengidentifikasi istilah yang sering muncul pada setiap dokumen, mengukur kemiripan berdasarkan frekuensi kemunculan istilah pada dokumen lainnya. Hasilnya yaitu web search engine memunculkan dokumen-dokumen yang mirip dalam satu gugus berdasarkan istilah yang dicari. Yang kedua ada descriptive association rule, disebut juga market basket analysis. Kemudian menganalisa tabel transaksi dan mengidentifikasi produk-produk yang seringkali dibeli bersamaan oleh customer.
Kemudian untuk mengidentifikasi kelompok-kelompok kesamaan dari produk dan kebiasaan apa saja yang sering terjadi guna mengecek kepentingan cross-selling. Nah, adapun pengelolaan rak di supermarket, termasuk contohnya, tujuannya untuk memudahkan pelanggan berbelanja barang-barang yang sering dibeli bersama. Misalnya ada rak kecil berisi kuaci diletakkan pada bagian susu anak. Nah, mungkin tahap yang ketiga ada descriptive sequence analysis, di mana digunakan untuk mencari pola pada serangkaian kejadian yang disebut dengan sequence. Contohnya, rangkaian klik pada sebuah website berisi rentetan URL. Implementasinya memodelkan pembelian oleh pelanggan sebagai sebuah sequence atau rangkaian data. Pertemuan ke-6 membahas tentang Business Intelligence Dashboard. Business Intelligence Dashboard adalah visualisasi data yang menampilkan status data metrik dan indikator kinerja utama untuk suatu organisasi. Dashboard mengkonsolidasikan dan mengatur angka dan kadang-kadang metrik scorecard kinerja pada satu layar. Mereka dapat digunakan untuk keperluan khusus dan dapat menampilkan metrik khusus yang ditargetkan untuk satu titik pandang atau departemen. Fitur penting ini didapat dari produk dashboard Business Intelligence, termasuk antarmuka yang biasa disesuaikan dengan kemampuan untuk menarik data real-time dari berbagai sumber. Microsoft merupakan salah satu vendor dari Business Intelligence Dashboard. Dashboard Business Intelligence diciptakan melalui aplikasi bisnis lainnya seperti Excel. Dashboard Business Intelligence kadang-kadang disebut sebagai dashboard organisasi. Dashboard Intelligence Business sering dianggap sebagai scorecard kinerja. Perbedaan utama antara keduanya yaitu secara tradisional adalah bahwa dashboard Intelligence Business seperti mobil menunjukkan status pada titik dan waktu tertentu. Sebuah scorecard di sisi lain menampilkan kemajuan dari waktu ke waktu menuju tujuan tertentu. Dashboard dan scorecard bisa dibuat secara konvergen. Sebagai contoh, beberapa produk komersial dashboard juga mencakup kemampuan untuk melacak kemajuan menuju tujuan. Sebuah produk yang menggabungkan unsur-unsur dari kedua dashboard dan scorecard kadang disebut papan skor. Adapun pengertian dari dashboard yaitu sebuah tampilan visual berisian informasi yang dibutuhkan oleh pemangku kepentingan dalam rangka melakukan monitoring dan sebagai dasar analisa untuk melakukan pengambilan keputusan. Adapun business intelligence menurut para ahli. Yang pertama, disampaikan oleh Turban tahun 2010, merupakan kombinasi dari arsitektur, tools, basis data, aplikasi, dan metodologi untuk dapat dilakukannya akses data secara interaktif. Yang kedua, menurut Wikipedia tahun 2010, merupakan teknik berbasis komputer yang digunakan di dalam untuk melihat, menggali, dan menganalisis data bisnis, seperti pendapatan penjualan suatu produk dan bagian atau hubungan biaya dan pemasukan. Adapun fungsi dari dashboard, yang pertama, menilai informasi sekali pandang. Contoh misalnya, seorang pengendara sepeda motor harus dapat mengetahui beberapa laju kendaraannya. Selama waktu sepersekian detik, dia menatap dashboard kendaraannya sebelum akhirnya kembali dia melihat jalan. Yang kedua, memberikan informasi secara efektif dan efisien, di mana informasi secara efektif dan efisien ketika pengguna dapat langsung mengambil keputusan informasi yang penting. Yang ketiga, indikator kinerja atau pencapaian target. Adapun tujuan utama dari Business Intelligence Dashboard, yang pertama, memungkinkan akses interaktif ke data. Yang kedua, meningkatkan manipulasi data untuk memberikan analisis yang tepat oleh manajer. Yang ketiga, menyediakan wawasan yang bernilai untuk menghasilkan putusan yang informatif dan lebih baik. Yang ketiga, proses bisnis intelijen berbasis pada transformasi data ke informasi. Kemudian,
keputusan, dan akhirnya ke aksi atau tindakan. Yang kelima, memfasilitasi closing the strategi dari suatu organisasi. Demikianlah penjelasan materi singkat dari pertemuan 1 hingga pertemuan 6 untuk mata kuliah kecerdasan bisnis. Semoga materi ini dapat memberikan banyak ilmu yang bermanfaat kepada penonton semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.